Nah, kita kasih ke ayam, Pak. Wah, gemuk-gemuk gitu ya. Ayam apa nih Pak? Jenis Ayam silang, Pak. Ayam kampung sama Bangkok, Pak. Kalau udah berapa bulan kayak gitu? Oh, betul. Jadi kalau ini pemancingan paling beli 1 atau 2 buat apa? Oh, yang Galatama dikasih itu, dikasih nomor. Nomor. Tinggal kita ngiloin aja. Kalau ada 4 kilo kali 20.000. Gitu. Ya. Untuk Galatama nih, untuk lomba mancing mania yang setrik dapat motor. Wow, bener. Kesempatan hari ini kita dapat sama-sama berkumpul dalam rangka tugas dari dosen adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, dalam hal ini, alhamdulillah kita bisa berkunjung ke tempat lokasi TPS 3R Mustika Ikhlas ya, 3 Rasa. Baik. Sebelum nanti Bapak Suparno memaparkan daripada materi yang disampaikan, narasumber untuk pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Kabupaten Lingkungan Hidup Tangerang ya. Yang tadi kementerian ya Pak ya? Kementerian PUPR 2018. Ya, 2023 Kementerian Lingkungan Hidup. Luar biasa. Dan kondisi saat ini beliau menangani 2 wilayah Kabupaten Tangerang sama Tangsel. Ya, yang sekarang makanya beliau tadi agak lambat memang lagi nangani di Suparna. Ya, Suparna lagi dikembangkan di Suparna. Ya. Nanti planning ke depan Pak Suparno yang menyampaikan ya. Jadi Pak Suparno ini punya mimpi untuk kedepannya menjadi taman edukasi. Nanti akan beliau jelaskan ya apa itu taman edukasi terkait dengan limbah sampah ini. Ya, inilah perkenalan terkait dengan Bapak Suparno. Waalaikumsalam. Saya mewakili teman-teman Pak. Perkenalkan, nama saya Sumardi Pak Suparno. Ya, yang pertama yang tentu kita akan adalah kita mengucapkan syukur bahwa pada siang hari ini kita berkesempatan untuk bisa berkumpul. Dan insya Allah dari teman-teman PPPI, baik dosen dan mahasiswa, diberi kesempatan untuk bisa PKM di TPS 3R ya, TPS Mustika Ikhlas. Sebenarnya komplek ini saya sudah kenal, tapi saya nggak tahu kalau di sini ternyata TPS. Ya. Jadi yang pertama kita mengucapkan terima kasih ya, untuk rasa hormat kami dan takdim kami kepada Pak Suparno dan jajarannya dan kepada teman-teman yang lain. Ya, intinya bahwa izinkan kami untuk melakukan PKM ini karena untuk mendapatkan suatu pemahaman ya. Karena kalau bicara sampah itu sepertinya sampah itu adalah menjadi bom waktu dimanapun tempat, tapi ini adalah sudah menjadi suatu atas nama teman-teman dan rombongan dan mudah silaturahmi ini tidak akan di sini aja Pak. Barangkali itu dari saya ya, tidak ada kata lain, cuma kita mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kita pada Allah SWT bahwa kita bisa bersilaturahmi pada siang hari ini. Barangkali itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya saya mempersilahkan Pak Suparno untuk menyampaikan materi kita mau menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Silakan Pak. Terima kasih. Manusia Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka. Ya, salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf karena kehadiran saya terlambat Pak. Jadi bapak-bapak sampai ibu-ibu tadi menunggu. Jadi saya tadi dari arah Jekuk. Jadi TPS Suparna Sutra itu saya tangani juga. Jadi untuk pengolahannya itu sudah mendekati Raja. Nah,
Jadi mohon maaf ya Pak ya atas kelewatan saya di sini. Baik Pak, tadi sudah sepintas sama Bapak Hartono ya dijelaskan. Betul Pak, TPS 3R ini di Mustika Ikhlas ini berdiri dan dibangun tahun 2004, operasional tahun 2005. TPS 3R Mustika Ikhlas ini adalah TPS yang pertama kali atau yang tertua di Indonesia ya ini. Jadi Kementerian PUPR membangun tempat pengolahan sampah 3R pertama kali ya di sini. Nah, jadi alhamdulillah dari tahun 2005 sampai sekarang masih eksis. Jadi di tahun 2005 penanganan baru 1.200 rumah di tahun 2005. Saat ini penanganan sudah 4.200 rumah. Jadi sudah 4 kali lipat ya. Dari 4.200 rumah kami hanya 10 petugas, 5 orang bertugas mengambil sampah di luar ya, 5 orang bertugas memilah di bagian dalam. Jadi di sini sebenarnya kami dari 10 orang ini kalau dari SDM sebenarnya masih kurang, tapi ya untuk sementara waktu alhamdulillah masih walaupun 10 orang kita masih berjalan dengan baik ya. Bisa kita lihat bareng-bareng TPS 3R Mustika Ikhlas ini bukan jauh dari pemukiman, tetapi nempel ya Bapak-Bapak ya, nempel dengan pemukiman, tetapi tidak pernah ada komplain dari masyarakat. Nah di sini kita sama-sama melihat di meja yang kita duduk di sini, Bapak-bapak dengan ibu-ibu, apakah melihat seekor lalat hijau? Tidak ada, betul ya. Sedangkan penanganan 4.200 rumah, harusnya kita di sini dikeruputin lalat. Kenyataannya kan lalat hijau tidak ada. Yang kedua, bau sengatan sampah pun tidak ada, betul ya. Nah di sini membuktikan bahwa penanganan sampah di kita di sini ramah lingkungan. Kuncinya adalah begitu sampah masuk harus ada proses pemilahan. Nah, dari hasil pemilahan kita menghasilkan beberapa nilai keuntungan atau nilai ekonomis yang kita dapat. Yang pertama dari sampah organik. Nah, sampah organik ini bila tidak dikelola pasti akan menimbulkan bau yang menyengat ya, mengganggu lingkungan. Terus selanjutnya lalat hijau pun akan banyak berkeliaran. Jadi di sini sampah organik itu dikelola ya, menghasilkan satu pupuk kompos. Yang kedua menjadi pupuk cair. Yang ketiga untuk pakan marmut. Yang keempat untuk pakan budidaya maggot. Nah, maggot sendiri setelah besar kita kasih ke lele, kita kasih ke ikan, ayam. Jadi di sini ada 6 keuntungan dari sampah organik yang kita olah, begitu ya. Sampah anorganik dari botol, kardus, kertas, ya, kaleng dan lain-lain kita pilah sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya kita jual ke pengepul, begitu ya. Nah, jadi kita saat ini masih membuang residu ke TPA. Maaf tadi belum saya sebut ya, sampah dibagi menjadi 4 bagian. Sampah organik, anorganik, residu, dan B3. Kalau organik sudah saya sebutkan tadi sama anorganiknya. Kalau residu itu barang-barang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, seperti pampers, sepatu bekas, baju bekas, itu kita masih buang ke TPA. Dan plastik-plastik yang multi, ada plastik bekas Indomie atau sesetan dari minuman mineral, itu masih kita buang ke TPA. Nah, yang keempat itu limbah B3, tapi sangat kecil, seperti neon, aki ya. Cuma aki biasanya sih dari orang langsung dijual biasanya. Sudah kita tes pembakaran, ternyata butiran abunya masih naik lewat sirkop. Nah, kalau butiran abu
naik lewat cerobong, otomatis nanti akan mengganggu masyarakat lingkungan sekitar. Nah, nanti ada rencana cerobong naik ke atas, mesin skrebernya nembak di cerobong, butiran apinya turun ke bawah. Nah, nanti abu yang didapat dari hasil pembakaran kita cetak menjadi batako dan paving block. Rencana ke depan. Jadi ini berjalannya waktu, nanti ya mohon doanya semoga mesin skrebernya cepat dikirim. Nah, terus tadi ada plastik tidak semuanya laku. Jadi di sini ada plastik-plastik multi layer kayak bekas Indomie, bekas Ciki ya. Nah, itu nggak mau. Rombongan nggak mau. Yang mau adalah plastik putih polos dan kresek yang tanpa sablonan. Kalau kresek ada sablonnya pun nggak mau. Nanti plastik-plastik yang nggak laku di sini kebetulan sudah disiapkan mesinnya. Nah, mesinnya belum terpasang instalasi kabelnya. Rencananya nanti bila sudah terpasang atau tidak aktif yang lainnya. Jadi di Kabupaten Tangerang ada 30. Ya kita bisa jauh-jauh. 30 di Kabupaten Tangerang, yang jalan tinggal 8. Berarti yang tidak aktif 20. Padahal anggaran satu titik itu kurang lebih ada 500 juta. Setengah M ya Pak ya. Itu 22 saat ini tidak aktif. Yang aktif hanya sekitar 8. Tapi dari 8 itu yang paling lengkap adanya di sini. Yang 7 hanya milah anorganiknya saja. Jalan tapi hanya milah anorganiknya saja. Jadi di sini kenapa TPS 3R pada mati? Satu, karena dari pemerintah tidak membantu untuk operasional SDM-nya. Jadi SDM ini yang membayar itu adalah hasil iuran. Jadi di sini swadaya. Nah, TPS 3R ini swadaya adanya, bukan dari SDM-nya ya. Nah, jadi di sini dananya kurang. Yang ketiga, ilmu persampahannya tidak menguasai. Nah, di sini kalau untuk menjadi ketua TPS 3R itu sudah saya selidiki, ada 2 niatan. Ketuanya ini mau niatan mencari uang atau niatan ibadah. Kalau niatan mencari uang setahun maksimal 2 tahun itu udah nggak jalan lagi. Tapi kalau niatannya ibadah dari awal, maaf. Kalau niatannya dari awal hanya mengadakan iuran, mungkin sudah tutup juga saya Pak. Di sini saya untuk bekerja gaji pokok kita bayarkan di akhir bulan. Tapi belum nyampe UMR masih jauh ya, karena iuran warga masih pada keberatan. Yang kedua, itu dibayarkan akhir bulan. Yang kedua, penjualan air mineral ya, maksudnya botolnya, plastik, kaleng, kardus, kita bagikan di tiap hari Sabtu. Berarti seminggu sekali. Penjualan maggot, pupuk kompos, pupuk cair, kita bagikan di tanggal 15. Jadi 10 orang ini tidak pernah berganti-ganti kecuali almarhum. Nah, ini ada Mas Jejen. Mas Jejen baru masuk beberapa bulan yang lalu karena di sini ada yang meninggal dunia. Nanti yang sayuran masuk ke atas, yang sayuran. Seharusnya semua itu masuk ke atas kecuali ada kaleng, botol, kayu, beling itu jangan. Jadi ini yang pertama organik digiling, setelah digiling kan halus ya, kurang lebih 1 bulan nanti jadi pupuk kompos. Nanti di bawahnya kan turun air. Nah, airnya itu menjadi pupuk cair, ada salurannya. Nah, sebagian ke pupuk kompos, sebagian lagi untuk pakan maggot. Jadi yang air pupuk cairnya kan turun ke bawah langsung air. Jadi untuk yang setelah sebulan, yang pupuk kompos kita ayak Pak. Ya, kita ayak kemudian menjadi yang nilai jual dibungkus plastik ya Pak ya.
Nah, kalau yang itu naik ke atas, itu yang rencananya untuk menjadi tempat pembakaran residu. Yang kita buang ke TPA enggak, buang ke TPA misal. Padahal ini dari daun-daunan. Ya, dari daun-daunan tapi dari tanah. Jadi nanti kita lihat di batas program saat setelah itu ya Pak ya. Nah ini untuk lele Pak, yang masih kecil-kecil di sini sampai besar, geber Pak. Nah ini Pak yang bisa kita lihat Pak ya. Ini masih. Nah ini limbah apa nih? Ini kan buat itu kayak sayurannya buat. Kelola polusi menjadi solusi pembuatan bak kompos. Ya, awalnya ada Bu. Ya. Akarnya bisa buat makan lele. Iya, betul. Hidroponik. Hidroponik, tanya ke hidroponik. 20 ekor, 20 ekor. Ini berapa ini? Berapa ember? Ada di sana satu lagi ada. Di sini 8, di sana 12. Yang 8 yang dijual. Ya? Iya, yang Yang 12 yang dibagikan. Ya, betul. Jadi nanti kalau panen sampai bisa satu Nah, kalau panen ini berapa kilo biasanya? 2,5 sampai 3 kilo. Ya, 2,5 sampai 3 kilo. Berapa bulan bisa? Ya, 3 bulan. Ya. 3 bulan kita panen. Maggot. Jentik-jentik. Kita beli buat pakan ayam. Pak, izin Pak, di sini ini lalat Pak, tapi lalatnya kita ternak Pak. Lalatnya Oh, bukan diternak. lalat hijau, tapi lalatnya hitam Pak. Lalatnya hitam panjang mirip tawon. Iya, iya, iya. Jadi nama lalatnya BSF Black Shoulder Fly. Nah di sini Lebih Bapak keren, Ibu ya, di dalam kandang ini lalat melakukan kawin. Nah, kawinnya jam 9 sampai jam 12 siang. Wah, tahu ya. Tahu saya. Waduh, waduh. Iya. Sampai segitunya ya. Iya. Karena saya sering ngintipin. Jadi kawinnya jam Kalau- 9 sampai jam 12 siang. Kalau musim hujan banyak yang kawin ya? Nah, justru izin kebalik ya. Oh, kebalik. Kalau ini sering ada matahari panas, malah justru sering banyak yang kawin. Kalau yang kayak mendung hujan, yang kawin sedikit. Wah. Terbalik ya Pak. Pejantannya langsung mati. Wah, ya udah harus. Pejantannya langsung mati. Nah, betinanya kemudian bertelur di sela-sela kayu. Nah, betinanya bertelur di sela-sela kayu. Kemudian 2 hari sekali kita ambil telurnya. 2 hari sekali kita ambil telurnya, kemudian kita tetaskan telurnya di bak-bak plastik itu di belakang. Nah, itu ada bak-bak plastik untuk penetasan telur. Nggak pakai pemanas ya, Pak ya? Nggak usah. Nggak usah langsung ditaruh. Langsung nggak taruh. Ya. Kemudian di situ sampai umur seminggu. Nah, setelah seminggu kita pembesaran di sini, Pak. Ini Pak, pembesarannya di sini. Oh, ini pembesaran maggot ya? Iya, pembesaran maggot. Dari telur itu. Ya? Pada nggak kabur magotnya. Oh enggak. Ini Jadi ada yang lain? ya. Ya dikit lah. Jadi gini, yang penting jangan terlalu basah. Hmm. Nah, kalau maggot tanpa atap ini, maggotnya besoknya habis. Karena dia kena air, dia naik ke atas. Ya. Nah, di sini umur sampai 20 sampai 25 hari. Kalau sudah 20 sampai 25 hari dipanen. 90% kita panen, 10% untuk Bibit. disirkulasikan lagi. Nah, jadi setelah 20-25 hari kan dipanen ya. Yang 10% di sini Pak, izin Pak. Nah, warnanya berubah menjadi hitam Oh Pak. iya iya. Dipindah ke sini yang 10%. Izin Pak, saya ulangi. Yang 90% dipanen, yang 10% dipindah ke sini. Nah, jadi di sini yang sudah warna hitam kelihatan nggak Pak? Cangkangnya kita kumpulin Pak di karung-karung. Oh. Cangkangnya dikumpulin di karung-karung. Pupuk ya. Nanti untuk pupuk kita giling juga nanti buat campuran makanan bisa. Oh. Terus izin Pak, ini kan makanannya organik. Mhm. Di samping makan organik dan mengeluarkan kotoran, menjadi kotoran bekas maggot. Wah, Menjadi pupuk juga ya. Pak. Wah, semuanya. Nah, menjadi pupuk juga. Mhm. Jadi di sini pupuk kompos dari sana dapat,
dari Makot dapat. Gitu, Pak. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, jadi kan saya sampaikan, sampah sumber bau kan dari buah-buahan, sayuran, nasi-nasi yang basi, habis sama Makot, Pak. Habis sama Makot. Itu makan terus lagi ya. Ini perbandingannya kalau Makot dewasa 1 kilo, kita kasih 10 kilo, besoknya sudah habis. Ya, sangat rakus makannya. 1/10. Tuh. 1/10, Pak. Bapak Ibu ini kan ayam kampung, cuma di sini kan walaupun ayam kampung ini apa? Bodinya itu udah cukup besar banget ya. Nah, bodinya. Ini ayam Nah, ini kampung. perkawinan silang. Ini di bawahnya Makot, Pak. Kalau tama mas, oh, Nah, sebagian ada yang dipanen, Apa? sebagian masih ada di sini. oh lele. Buat Sini. lama ya, biasanya gede-gede banget. Lele, oh, Pak, Bu, ini apa? ini lele gede-gede. Nah, izin Pak Bu, ini Wih. yang kita Pak nih, kita kasih ke ikan ayam ya. Wah, gemuk-gemuk gitu ya. Ayam apa nih Pak? Jenis Ayam silang, Pak. Ayam kampung sama Bangkok, Pak. Tapi kalau udah berapa bulan kayak gitu? Oh, gede. Jadi kalau ini pemancingan paling beli 1 atau 2 buat apa? Oh, yang Galatama dikasih itu, dikasih nomor. Tinggal kita ngiloin aja. Kalau ada 4 kilo kali 20.000. Gitu. Ya. Untuk Galatama nih, untuk lomba mancing mania. Ya. Berarti Iya itu berapa? ini kasih Makot juga atau Ini dari itu bahasa bau dari Pak. Enggak beda. beda? Ya. Oh, waduh, nanti kaget. Kita budidaya kan kita jual. Dijual. Oh, itu ada yang mati apa enggak? Itu biasanya buat Oh, beranak. obat biasanya. Keriting, Gue pas kesini keriting. lagi berat. Gus. Iya, Tapi kenyang, nggak ada makan yang lain udah. Iya. Luar biasa. Ciptaan Tuhan luar biasa. Wow, dikasih, wow. dengar bunyi airnya begini. Ini pengantar tidur. Siapa tahu mau benar. Tunggu di sini mata.